Bayangkan dunia yang damai, di mana negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, dan Perancis sedang menikmati kejayaan mereka. Ekonomi berkembang, peradaban semakin maju, dan teknologi berkembang pesat. Namun, di balik semua itu, ada bara api yang siap menyala. Persaingan antar negara semakin panas, rasa nasionalisme menggebu-gebu, dan negara-negara mulai berlomba-lomba membangun kekuatan militer mereka. Lalu, tiba-tiba, satu tembakan di sebuah kota kecil di Eropa menjadi pemicu perang terbesar yang pernah terjadi saat itu. Perang Dunia Pertama. Tapi pertanyaannya, apakah perang ini benar-benar dimulai hanya karena satu pembunuhan? Atau ini hanya alasan yang digunakan untuk memulai konflik yang sudah lama dipersiapkan? Mari kita bahas semuanya, dari awal hingga bagaimana dunia akhirnya terseret dalam perperangan yang mengerikan ini. Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang besar yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 dan mengubah sejarah dunia selamanya. Perang ini bukan hanya sekedar perang biasa. Ini adalah konflik yang melibatkan banyak negara, menyebabkan jutaan korban jiwa, dan akhirnya membawa perubahan besar dalam politik dan tatanan dunia. Tapi bagaimana semuanya dimulai? Apakah benar semua ini hanya karena pembunuhan seorang pangeran? Atau ada faktor lain yang sudah lama memicu ketegangan antar negara? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Sebelum perang meletus, Eropa sudah seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ketegangan meningkat karena berbagai faktor, mulai dari aliansi politik, persaingan ekonomi dan kekaisaran, hingga perlombaan senjata yang tidak terkendali. Yang pertama, aliansi yang membelah Eropa. Di awal abad ke-20, Eropa terbagi dalam dua blok kekuatan utama. Blok sekutu, yaitu ada negara Inggris, Perancis, dan Rusia. Dan blok kedua, ada blok sentral, terdiri dari negara Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun, Italia nantinya keluar dari aliansi ini dan bergabung dengan sekutu pada tahun 1915. Sistem aliansi ini awalnya dibuat untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tapi justru menjadi bumerang karena dengan adanya sistem ini, jika satu negara berperang, maka sekutunya akan ikut terlibat. Kedua, persaingan imperialis. Negara-negara Eropa bersaing untuk menguasai wilayah di luar Eropa, terutama di Afrika dan Asia. Inggris dan Perancis sudah memiliki banyak koloni di berbagai belahan dunia. Jerman, sebagai kekuatan baru, merasa tertinggal dan ingin mendapatkan lebih banyak wilayah kolonial. Sedangkan Austria-Hungaria ingin memperluas pengaruhnya di wilayah Balkan, yang sebagian besar dihuni oleh bangsa Slavia yang lebih dekat dengan Rusia. Persaingan ini menimbulkan ketegangan, terutama antara Jerman versus Inggris dan Austria-Hungaria versus Rusia. Ketiga, perlombaan senjata. Negara-negara besar mulai meningkatkan anggaran militer mereka. Mereka berlomba-lomba membuat kapal perang yang lebih besar dan canggih, mengembangkan persenjataan yang lebih mematikan, melatih pasukan dalam jumlah yang lebih besar. Ini membuat suasana semakin panas, karena setiap negara merasa harus selalu siap untuk berperang. Keempat, nasionalisme. Di seluruh Eropa, muncul gelombang nasionalisme yang sangat kuat. Banyak kelompok etnis yang ingin merdeka dari kekaisaran yang lebih besar. Seperti bangsa Slavia di Austria-Hungaria, ingin merdeka dan bergabung dengan Serbia. Sedangkan Perancis masih menyimpan dendam kepada Jerman karena kalah dalam perang Perancis-Prusia. Sedangkan Jerman ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan baru di Eropa. Dengan semua ketegangan ini, Eropa seperti bara api yang hanya butuh satu percikan untuk terbakar. Dan percikan itu terjadi pada 2 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Siapa yang terbunuh?
yaitu putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, bersama istrinya Sophie. Dan siapa pembunuhnya? Seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia bernama Black Hand. Kenapa dia dibunuh? Gavrilo dan kelompoknya ingin Bosnia dan Herzegovina yang saat itu dikuasai Austria-Hongaria bergabung dengan Serbia. Mereka percaya bahwa dengan membunuh Franz Ferdinand, Austria-Hongaria akan melemah. Tapi mereka salah. Yang terjadi justru sebaliknya. Setelah pembunuhan Franz Ferdinand, Austria-Hongaria segera mencari cara untuk menghukum Serbia. Namun mereka tidak ingin berperang sendirian. Pada 23 Juli 1914, Austria-Hongaria mengirim ultimatum ke Serbia berisi 10 tuntutan. Serbia setuju dengan 9 tuntutan, tetapi menolak satu poin yang mengizinkan Austria-Hongaria melakukan penyelidikan langsung di Serbia. Karena merasa diabaikan, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Setelah itu, efek domino mulai terjadi. Rusia mendukung Serbia dan mulai memobilisasi tentaranya. Jerman, sebagai sekutu Austria-Hongaria, menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus 1914. Perancis, sekutu Rusia, ikut berperang melawan Jerman pada 3 Agustus 1914. Jerman menyerang Belgia, yang netral untuk menyerang Perancis. Inggris, yang memiliki perjanjian dengan Belgia, akhirnya ikut perang melawan Jerman. Hanya dalam beberapa minggu, seluruh Eropa sudah terbakar dalam perang besar. Di awal perang, setiap negara memiliki strategi masing-masing. Jerman menggunakan rencana Schlieffen-Plan yang bertujuan mengalahkan Prancis dengan cepat sebelum menghadapi Rusia. Prancis melancarkan serangan balasan terhadap Jerman di perbatasan, dan Rusia menyerang Jerman dari timur, membuat Jerman harus berperang di 2 front. Namun, harapan perang cepat hancur. Yang terjadi justru perang panjang dan brutal. Perang parit mulai terjadi di front barat, dan pertempuran berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kemenangan yang jelas. Setelah 4 tahun perperangan yang brutal, pada 11 November 1918, Perang Dunia Pertama akhirnya berakhir dengan kemenangan bagi blok sekutu. Namun dunia yang ditinggalkan setelahnya sangat berbeda dari dunia sebelum perang. Perang ini menelan lebih dari 10 juta korban jiwa dan puluhan juta orang terluka. Jumlah korban jiwa ini menunjukkan betapa kejamnya perang ini dan bagaimana dampaknya mempengaruhi generasi yang hidup setelahnya. Perang Dunia Pertama juga memporak-porandakan ekonomi global. Negara-negara yang terlibat harus menghabiskan sebagian besar anggaran mereka untuk membiayai perperangan. Jerman, yang sebelumnya kuat secara ekonomi, harus menanggung utang besar dan menghadapi hiperinflasi yang menghancurkan mata uang mereka pada awal tahun 1920-an. Inggris dan Prancis, meskipun menang, terpaksa berhutang kepada Amerika Serikat dan menghadapi kerusakan besar pada infrastruktur mereka. Negara-negara yang kalah perang seperti Jerman juga harus membayar kompensasi perang yang sangat besar berdasarkan perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919. Ini memicu ketegangan sosial dan politik yang berlanjut selama dekade-dekade berikutnya, yang pada akhirnya membuka jalan bagi munculnya totalitarianisme di Eropa. Salah satu dampak terbesar dari Perang Dunia Pertama adalah kejatuhan kekaisaran besar yang sudah ada selama ratusan tahun. Yang pertama, Kekaisaran Austria-Hongaria yang hancur dan terpecah menjadi negara-negara kecil seperti Cekoslowakia dan Yugoslavia. Yang kedua, Kekaisaran Rusia runtuh pada 1917 dengan terjadinya revolusi Bolshevik yang mengubah Rusia menjadi negara komunis yang dikenal sebagai Uni Soviet. Yang ketiga, Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah juga runtuh, memicu pembentukan negara-negara baru seperti Turki dan negara-negara di wilayah Arab yang akan diwarnai dengan ketegangan yang berlangsung hingga kini. Keempat,
Kekaisaran Jerman yang diperintah oleh Kaisar Wilhelm II juga tumbang, digantikan oleh Republik Weimar yang lemah. Dengan runtuhnya kekaisaran ini, wilayah politik baru muncul, dan dunia memasuki era baru dengan banyak konflik etnis dan teritorial yang belum terselesaikan. Dan pada 28 Juni 1919, lebih dari setahun setelah perang berakhir, negara-negara sekutu mengadakan pertemuan di Versailles, Prancis, untuk menandatangani perjanjian damai yang akan mengakhiri Perang Dunia Pertama. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Versailles. Namun, meskipun para pemenang menganggap perjanjian ini sebagai jalan untuk membangun perdamaian, banyak pihak yang menganggap perjanjian ini terlalu berat sebelah, terutama Jerman yang merasa dipersalahkan sepenuhnya. Jerman harus menerima tanggung jawab penuh atas perang. Pasal 231 dikenal sebagai pasal persalahan. Pembatasan militer. Jerman dilarang memiliki angkatan udara, armada kapal selam, dan tentara yang lebih dari 100.000 orang. Pembayaran ganti rugi perang. Jerman diwajibkan membayar sejumlah besar kompensasi perang kepada negara-negara pemenang yang menyebabkan kehancuran ekonomi di negara tersebut. Dan pengambil alihan wilayah. Jerman kehilangan banyak wilayahnya, termasuk Alsace-Lorraine yang direbut kembali oleh Prancis, dan wilayah-wilayah yang diserahkan kepada negara-negara baru seperti Polandia. Keputusan ini sangat merugikan Jerman, dan banyak sejarawan percaya bahwa perlakuan ini memicu ketidakpuasan yang pada akhirnya membuka jalan bagi munculnya Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler dan terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama perang, banyak pria yang terlibat di medan perang, sehingga perempuan mulai mengambil peran penting dalam dunia kerja. Mereka kerja di pabrik-pabrik, di rumah sakit, dan di banyak sektor lainnya. Ini menjadi langkah besar menuju perubahan peran sosial perempuan dalam masyarakat. Jadi, itulah beberapa dampak besar dari Perang Dunia Pertama yang mengubah dunia secara mendalam. Perang ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga membawa perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Apakah kalian punya pendapat atau ingin tahu lebih banyak tentang topik ini? Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Dan pastikan untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus membahas sejarah dan topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.